dahulu. Menko Polkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Banggar DPR RI, Bapak Said Abdullah, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Bapak Wihadi Wianto, Bapak Muhyiddin M. Said, Bapak Yazilul Juwaid, Bapak Syarif Al-Qadri, Bapak dan Ibu anggota Badan Anggaran DPR RI, para Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, serta para pejabat tinggi negara dan peserta rapat kerja yang hadir pada forum yang sangat terhormat ini. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir bersama untuk membahas rencana kerja Kementerian Koordinator pada tahun anggaran 2026. Forum ini menjadi sangat strategis sebagaimana media sinkronisasi perencanaan dan penganggaran sekaligus sebagai wujud kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi pembangunan nasional. Kemenko Polkam memiliki tugas utama menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian atau lembaga di bidang politik dan keamanan untuk mendukung kebijakan lintas sektoral yang menjadi prioritas nasional secara terintegrasi serta program-program prioritas Bapak Presiden. Kami di Kemenko Polkam menjalankan 10 fungsi utama, mencakup koordinasi perumusan kebijakan kementerian lembaga, penanganan isu-isu strategis lintas sektor, pengawalan program prioritas nasional, penyelesaian konflik kebijakan antar kementerian lembaga, dan pengawasan internal. Peran Kementerian Koordinator menjadi bagian penting dalam rantai perencanaan nasional secara berjenjang mulai dari RPJPN 2025-2045 dijabarkan ke dalam RPJMN 2025-2029, diselaraskan dengan direktif Presiden dan diterjemahkan dalam RKP tahun 2026. Tema RKP tahun 2026 adalah kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Dalam kerangka ini, Kemenko Polkam mengambil peran strategis melalui penguatan stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dari 8 prioritas nasional, Kemenko Polkam secara langsung berperan aktif di dalam program prioritas nasional 1, PN2 dan PN7. PN1 menekankan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia. Yang kedua, PN2 berfokus pada penguatan sistem pertahanan dan keamanan nasional serta kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi secara berkelanjutan. PN7 mencakup reformasi politik dan hukum serta pencegahan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Pimpinan dan anggota Banggar sekalian yang saya muliakan, untuk memperkuat peran koordinasi terhadap isu-isu krusial lintas kementerian lembaga, maka di Kemenko Polkam telah membentuk 9 des koordinasi dan 2 satgas terpadu sebagai instrumen untuk percepatan penyelesaian isu-isu strategis. Des koordinasi meliputi yang pertama des pilkada serentak dengan leading sektor Kementerian Dalam Negeri melibatkan 16 kementerian lembaga yang semuanya di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Yang kedua, des peningkatan penerimaan negara. Leading sektornya adalah Kejaksaan Agung, melibatkan 24 kementerian lembaga. Yang ketiga, perlindungan pekerja migran Indonesia, melibatkan 21 kementerian lembaga. Yang keempat, des penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,
leading sektor BNPB melibatkan 28 kementerian lembaga. Yang kelima, Des Pemberantasan Narkoba, leading sektor Polri melibatkan 25 kementerian lembaga. Yang keenam, pencegahan atau Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, leading sektor ada Kemenko Polhukam melibatkan 22 kementerian lembaga. Yang ketujuh, Des Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan leading sektor adalah Kejaksaan Agung melibatkan 39 kementerian lembaga. Kedelapan, Des Keamanan Cyber dan Perlindungan Data, leading sektor ada Komdigi dan BSSN melibatkan 9 kementerian lembaga. Kesembilan, Des Pemberantasan Perjudian Daring, leading sektor adalah Polri melibatkan 22 kementerian lembaga. Di samping itu ada 2 satgas yang bersifat responsif yang telah dibentuk oleh Kemenko Polhukam. Yang pertama adalah Satgas Terpadu Penanganan Ormas yang terafiliasi premanisme yang melibatkan 26 kementerian lembaga. Yang kedua, Satgas Cyber dan Kecerdasan Buatan atau AI yang melibatkan 92 kementerian lembaga. Di samping itu ada satu Pojja khusus, yaitu Pojja Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu yang berbasis teknologi informasi untuk mengembangkan sistem digital lintas institusi penegak hukum, mengintegrasikan proses penanganan perkara pidana secara end-to-end. Pimpinan dan anggota Banggar yang saya muliakan, guna menjaga dan memperkuat stabilitas nasional, maka Kemenko Polhukam melalui Des Koordinasi telah mencatat sejumlah capaian penting. Yang pertama, Des Pilkada serentak ini telah berhasil mengawal penyelenggaraan Pilkada tanggal 27 November tahun 2024 pada 545 daerah dengan menyisakan hanya 2 daerah yang melaksanakan Pilkada ulang. Yang kedua, Des penerimaan devisa, cadangan devisa per Mei 2025 ini mencapai 152,5 miliar US dollar atau naik hampir 10% dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, Des Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan 425.000 pekerja dengan proyeksi devisa lebih dari 300 triliun rupiah. Keempat, Des Kebakaran Hutan dan Lahan ini menunjukkan penguatan nyata dengan penurunan hotspot dari 3.834 titik hotspot ini menjadi hanya 373 titik pada tahun 2025. Luas lahan yang terbakar turun dari 376.000 hektar menjadi hanya 8.500 hektar. Yang berikutnya, Des Pencegahan Penyelundupan ini telah berhasil mengungkap 62 kasus besar dengan 900 tersangka dengan nilai barang bukti sebesar 11,5 triliun rupiah. Nah, kerugian negara yang dapat dicegah sebesar 1,3 triliun rupiah. Berikutnya, Des Pencegahan Korupsi telah mencatat prestasi penyelamatan dana negara sebesar 18,5 triliun rupiah dengan target peningkatan indeks persepsi korupsi naik dari 37 menjadi 43 pada tahun 2026. Berikutnya, Des Pemberantasan Narkoba telah mencatat rekor yang terbesar dalam pengungkapan narkoba di Indonesia dengan total jiwa yang bisa diselamatkan sebesar 30 juta jiwa. Operasi menonjol termasuk penggagalan pengungkapan 2 ton sabu di Batam senilai 5 triliun rupiah dan penyitaan aset TPPU sebesar 126,84 triliun rupiah. Berikutnya, Des Perjudian Daring ini telah berhasil menurunkan trafik ke situs perjudian sebesar 60%. Des Keamanan Cyber ini telah memantau 2,9 miliar anomali trafik dengan 800 notifikasi insiden ke kementerian lembaga yang terkait. Pimpinan dan anggota Banggar yang saya muliakan, capaian-capaian tersebut alhamdulillah juga tercermin di dalam gambaran persepsi publik. Berdasarkan hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh rapor biru pada 5 aspek utama, yaitu ada aspek sosial budaya 95,1%,
keamanan nasional 83,1%, stabilitas politik 70,8%, penegakan hukum 67,8%, kinerja ekonomi makro sebesar 67,4%. Tentunya temuan ini memberi sinyal kuat bahwa stabilitas politik dan keamanan yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik. Namun kita menyadari bahwa tantangan memang belum selesai, terutama di era disinformasi dan manipulasi ruang digital yang kian kompleks. Oleh karenanya kami memandang penting untuk terus mendorong orkestrasi narasi kebijakan secara masif yang terintegrasi dan berbasis data, termasuk menghadirkan kontranarasi terhadap hoax yang menyerang legitimasi negara dan institusi pemerintah. Pimpinan dan anggota Banggar yang saya muliakan, untuk tahun 2026, Kemenko Polhukam mengkonsolidasikan agenda strategis dalam 5 bidang yang saling menopang. Yang pertama, bidang politik dalam negeri, difokuskan pada penguatan koordinasi dinamika politik nasional, peningkatan efektivitas desentralisasi dan optimalisasi penerimaan devisa. Yang kedua, bidang politik luar negeri, bertumpu pada diplomasi politik selaras kepentingan nasional dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, di bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa, ini lebih menekankan pada penguatan sistem pertahanan, revitalisasi ideologi, kebangsaan, dan peningkatan toleransi sosial. Yang keempat, di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, dirancang guna mempercepat pemberantasan narkoba, penyelundupan, korupsi, premanisme, dan implementasi sistem peradilan pidana terpadu yang berbasis teknologi informasi. Kemudian yang kelima, di bidang komunikasi dan informasi tertuju pada penguatan tata kelola informasi publik, perlindungan data pribadi, keamanan cyber nasional, dan penanganan perjudian daring, penyalahgunaan AI, serta kejahatan cyber lainnya. Pimpinan dan anggota Banggar sekalian yang saya hormati dan muliakan, berdasarkan surat bersama dari Menteri PPN dan Menteri Keuangan, Kemenko Polhukam memperoleh pagu indikatif pada tahun 2026 sebesar 126,5 miliar rupiah. Namun perlu dicatat bahwa angka ini belum mencakup belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif yang menjadi inti daripada mandat Kemenko. Seluruh pagu ini yang dialokasikan untuk belanja operasional pegawai sebesar 95,1 miliar dan perkantoran sebesar 31,4 miliar rupiah. Saat ini belum terdapat alokasi untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan. Padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga. Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar 728,8 miliar rupiah yang mencakup yang pertama, program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar 195,3 miliar rupiah terdiri dari koordinasi politik dalam negeri sebesar 29 miliar rupiah, koordinasi politik luar negeri 23,5 miliar rupiah, koordinasi pertahanan negara dan kesatuan bangsa 34,5 miliar rupiah, koordinasi keamanan dan ketertiban sebesar 41,3 miliar rupiah, koordinasi komunikasi dan informasi sebesar 30 miliar rupiah, Kompolnas 20 miliar rupiah, Komisi Kejaksaan 12 miliar rupiah. Program dukungan manajemen sebesar 533,5 miliar rupiah dengan alokasi terbesar adalah digunakan untuk pembangunan command center politik dan keamanan sebesar 250 miliar rupiah. Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polhukam dan jajaran, bukan sekedar hanya infrastruktur fisiknya semata, tapi juga merupakan nerve center pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time. Urgensinya semakin tinggi mengingat tantangan yang dihadapi bersifat kompleks dan segera. Dunia cepat berubah, simultan mulai dari eskalasi konflik sosial, ancaman digital, gangguan ketertiban dan keamanan hingga tekanan geopolitik regional maupun internasional. Command Center akan menjadi mata dan otak Kemenko Polhukam dan jajarannya dalam memantau, mengantisipasi dan mengkoordinasikan lintas kementerian lembaga.
Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Seluruh usulan program dan anggaran Kemenko Polhukam untuk tahun 2026 dirancang secara terukur dan strategis sebagai respon atas adanya dinamika politik dan keamanan yang semakin kompleks dan tidak menentu ini. Dengan tetap menjaga sensitivitas fiskal, kami menyampaikan bahwa usulan anggaran di Kemenko Polhukam sebesar 728,8 miliar rupiah merupakan kebutuhan yang minimal, real, untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dan persetujuan dari pimpinan dan seluruh anggota Banggar DPR RI yang terhormat gitu, agar usulan anggaran ini dapat ditetapkan dan dialokasikan secara optimal pada RKAP 2026. Demikian, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menko Polhukam. Selanjutnya Pak Yusril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Saudara Ketua Badan Anggaran DPR RI, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Badan Anggaran yang saya muliakan. Rekan-rekan para Menko, para Wakil Menko, dan seluruh staf yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat menyelenggarakan rapat dengan Badan Anggaran dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Saudara Ketua dan para Wakil Ketua serta para anggota Badan Anggaran yang kami hormati, dalam pemerintahan sekarang ini, di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, maka melalui Asta Cita yang telah menetapkan 8 misi strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2024 sebagai kerangka visi nasional. Dan salah satu poin krusial adalah bagaimana kita membangun dan menegakkan hukum nasional kita yang adil, menghormati hak asasi manusia, serta memperkuat sistem peradilan nasional, memperkuat aparat penegak hukum nasional kita dalam mengawal arah yang nyata bagi pembangunan hukum yang mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan, responsif dan inklusif. Dalam menjalankan peran tersebut, kami memetakan sejumlah isu strategis yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral dalam pembangunan hukum nasional kita, yaitu karena keberadaan pertama fragmentasi hukum dan overregulasi, tumpang tindih peraturan-peraturan yang sampai sekarang kita hadapi tidak saja secara horizontal pada pemerintah pusat, tapi juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Persoalannya adalah bagaimana kita memetakan terjadinya fragmentasi dan overregulasi serta tumpang tindih pengaturan ini untuk kemudian kita dapat menata norma-norma hukum yang kita anggap sistematik, sederhana, dan dapat memenuhi kepentingan hukum kita dalam menyelenggarakan negara kita bersama. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk Badan Legislasi Nasional yang memainkan peran untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi seluruh pembentukan peraturan-peraturan hukum nasional sebagai pelengkap dari apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR pada pemerintahan Presiden yang lalu. Karena DPR mempunyai badan anggaran, DPR mempunyai badan legislasi, maka siogianya juga pemerintah mempunyai badan legislasi nasional
sehingga dua lembaga ini diharapkan akan betul-betul secara sistematik mampu merencanakan dan membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan, khususnya bagi kerjasama pemerintah dan DPR adalah membentuk peraturan pada tingkat undang-undang. Yang kedua adalah pelaksanaan HAM, pelanggaran HAM berat dan ketidakpuasan publik terhadap persoalan-persoalan HAM yang masih berlanjut sampai sekarang dan memerlukan satu penanganan serius dan penanganan yang bersifat lintas sektoral. Meskipun kita telah mempunyai perangkat-perangkat hukum untuk menanggulangi persoalan-persoalan HAM ini, pemajuan, pemenuhan, maupun juga langkah-langkah hukum dalam menegakkan hukum jika terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, baik kasus pelanggaran HAM biasa maupun kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, namun sampai sekarang juga belum seluruh apa yang kita harapkan itu dapat kita wujudkan bersama. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan Kepres nomor 62 tahun 2022 pada waktu itu, kalau tidak salah, yang telah mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat sebagai satu pengakuan non-justisial. Walaupun sampai sekarang kita mengetahui tidak ada satu langkah hukum yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan HAM untuk membawa kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu untuk diselesaikan secara justisial. Dan implikasi dari pengakuan terhadap 12 kasus pelanggaran HAM yang berat ini, maka kementerian kami harus melakukan pengkoordinasian dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi hak para korban, memenuhi hak mereka yang terdampak dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat terjadi di masa yang lalu. InsyaAllah pada tanggal 10 Juli ini, kami bersama-sama dengan Menteri Kementerian HAM, Menteri HAM akan datang ke Aceh untuk meresmikan monumen rumah gedung yang dianggap sebagai satu peringatan pertama dan terakhir sekali, semoga tidak terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh di masa yang lalu. Dan untuk itu pemerintah kami harus mengkoordinasikan pemenuhan hak-hak para korban, mereka yang terdampak, termasuk santunan warga masyarakat yang tinggal di sekitar rumah gedung dan beberapa tempat lain di mana telah terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat di masa-masa yang lalu. Kemudian juga melakukan reformasi di bidang keimigrasian dan mobilitas global yang banyak sekali tantangannya sampai sekarang ini, dan juga kami juga harus melakukan langkah-langkah pengkoordinasian terhadap terjadinya overcrowding, terjadinya overkapasitas dari lembaga pemasyarakatan kita yang tentu tidak hanya harus dilihat pada aspek pemasyarakatannya, tapi berbagai jenis peraturan perundang-undangan di bidang pidana yang perlu perhatian kita bersama untuk kita perbaiki, misalnya Undang-Undang Narkotika, untuk mengatasi terjadinya overkapasitas lembaga pemasyarakatan kita. Nah, di samping kita melakukan pengkoordinasian terhadap persoalan-persoalan pokok ini, kementerian kami ini melakukan pengkoordinasian secara langsung terhadap 3 kementerian dan beberapa lembaga-lembaga pemerintah, termasuk juga beberapa komisi-komisi, baik yang dibentuk dengan undang-undang maupun komisi yang dibentuk dengan peraturan presiden, sehingga ada belasan komisi yang harus dikoordinasikan, bahkan Komnas HAM yang diamanatkan oleh konstitusi pun memang juga melakukan pengkoordinasian dengan kami dalam menangani isu-isu HAM yang berkembang di masyarakat kita. Nah, dalam rangka pemajuan terhadap persoalan HAM ini, kemudian juga pembangunan di bidang hukum nasional, imigrasi, dan pemasyarakatan, pada tahun yang lalu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM ini mendapatkan DIPA awal. Kemenkokumham IMIPAS mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 9 miliar rupiah. Saya ulangi lagi, 9 miliar rupiah. Ya. Dan kemudian alokasi ini tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sebuah kementerian koordinator untuk membayar gaji, keperluan perkantoran, dan sebagainya, dan menindaklanjuti Inpres nomor 1 Kemenko Kumham IMIPAS diharuskan melakukan blokir anggaran. Dan setelah diblokir, anggaran yang 9 miliar itu
tersisa 4,5 miliar rupiah, Saudara Ketua. Jadi mengingat keterbatasan anggaran dan efisiensi ini, maka dalam Sabah kami juga telah mengajukan satu usulan untuk penambahan anggaran pada waktu disampaikan kepada Saudara Ketua sebesar 325 miliar. Lalu kemudian usulan ABT tersebut disetujui pada awal April sebesar lebih kurang 200 miliar dan realisasinya sampai sekarang ini baru sedikit sampai dengan 7 Juli itu realisasinya adalah 38 miliar atau sebesar 18,74% dari pagu akhir anggaran tahun 2025. Kemudian seperti kita maklumi bersama, dalam pembahasan sebelumnya, Kementerian Koordinator kami ini telah akhirnya disepakati anggaran pada tahun 2025 ini sebesar 209,124 miliar rupiah, dan untuk anggaran tahun 2026 kami telah mendapatkan pagu indikatif sebesar 124 miliar 633 juta 925 ribu rupiah, yang berarti sebenarnya terdapat penurunan dibandingkan dengan yang sudah disepakati tahun 2025 sebesar 40,4%. Dan kami dalam rangka untuk mencapai seluruh program dan target yang ingin kami lakukan pada tahun 2026 ini, kami kembali mengusulkan kepada saudara-saudara pimpinan agar belanja non-operasional dan juga belanja modal kiranya dapat ditambah sejumlah 100 miliar 609 juta rupiah untuk mengatasi dari menambahi pagu anggaran yang sebesar 124 miliar rupiah pada tahun 2026 ini. Saya kira itulah pokok-pokok hal yang ingin kami sampaikan, Saudara Ketua. Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan kiranya dapat disetujui oleh pimpinan penambahan anggaran yang kami usulkan sehingga mendekati yang kami usulkan pada tahun 2025 sebesar 325 miliar rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yusril. Dan selanjutnya kami persilakan Bapak Pratikno. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI, dan Wakil Ketua Banggar DPR RI Pak Muhyiddin, Pak Wihadi, Pak Sarif Al-Qadri, dan Pak Jazilul Wahid, Bapak Ibu anggota Badan Anggaran DPR RI periode 2024-2029, Bapak Menko yang saya hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia. Jadi usulan kami itu ada di slide nomor 12, tapi nanti saya mulai dengan preambulnya dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebagaimana kita tahu bahwa SDM yang menjadi mandat Kemenko PMK ini merupakan pilar penting dalam RPJMN tahun 2025-2029. Dan di dalam RKP tahun 2026, ini sekali lagi kami mendapatkan mandat untuk target peningkatan indeks modal manusia, dan untuk itu kita harus mengawal berbagai program yang ada di jajaran koordinasi di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terutama sekali sebagaimana pada prioritas pembangunan di RKP 2026, di next slide, itu kami harus melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, yang merupakan program penting dari Bapak Presiden Prabowo,
jadi PHTC terbanyak adalah PHTC yang ada di bawah koordinasi Kemenko PMK, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, TPC, terus kemudian renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggul Garuda, dan kemudian arahan Pak Presiden juga mengenai digitalisasi pembelajaran, penurunan stunting, dan ditambah lagi yang kami kawal secara serius juga adalah disrupsi digitalisasi dan kecerdasan artifisial terhadap pembangunan manusia. Jadi di bidang pendidikan kesehatan itu ada beberapa program yang kami list, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, pencegahan dan penurunan stunting, penuntasan TB, karena kita masih tinggi penyakit tuberkulosis, percepatan renovasi sekolah dan jalan, sekolah unggulan, digitalisasi pendidikan. Kemudian di luar itu ada keluarga berkualitas, pemajuan kebudayaan, resiliensi bencana. Ini kami terus berkoordinasi dengan Bapak Menko yang lain, mulai dari hulu Pak Menko Pangan, kemudian infrastruktur punya peran penting di dalam pencegahan bencana, dan kemudian kehidupan beragama, jati diri bangsa, ini juga terus kami kawal karena banyak terdisrupsi oleh teknologi dan juga oleh perkembangan terakhir yang sangat pesat adalah oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan kami bersama dengan Menko Polhukam juga untuk mengawal hal ini. Jadi kami ingin menggambarkan secara singkat saja betapa kompleksitas koordinasi, sinkronisasi pengendalian yang harus kami lakukan di dalam program revitalisasi sekolah. Ini mulai dari pendataan, penetapan sasaran, dan lain-lain sampai mengajak keterlibatan daerah di situ. Kemudian SMA Unggul Garuda, digitalisasi pembelajaran, untuk sekolah rakyat itu Pak Menko Penmas yang awal. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, baru saja kami juga mengawal untuk pelaksanaan kesehatan gratis di sekolah yang kita akan mulai nanti bulan Juli ini di sekolah rakyat, kemudian di sekolah umum dan madrasah nanti pada bulan Agustus. Ini adalah program yang sangat besar. Kemudian pembangunan rumah sakit tadi sudah saya sebutkan, pengentasan TBC, ini selain itu juga stunting, kompleksitas penanganan stunting, karena stunting ini bukan hanya isu gizi, bukan hanya kesehatan, tetapi juga terkait dengan misalnya Pak Menko Infrastruktur, jadi sanitasi, air bersih punya pengaruh besar terhadap penanganan stunting dan juga pernikahan dini. Jadi ini yang kami kawal karena sampai tahun ini masih 19,8%, tahun lalu 2024 angka stunting di Indonesia, artinya 1 dari 5 anak adalah stunted. Itu yang kemudian bencana, setiap tahun ada sekitar 5.000 kasus bencana di Indonesia, mayoritas adalah bencana hidrometeorologi, dan ini melibatkan banyak sekali keterlibatan sinergi dengan kemenkoan yang lain. Tapi begitu terjadi bencana, maka itu di bawah koordinasi Kemenko PMK. Oleh karena itu kami juga sama-sama mengawal bersama dengan terutama dengan Menko Pangan dan Menko Infrastruktur untuk melakukan upaya pencegahan pengurangan bencana. Kasus banjir Jabodetabek misalnya sekarang kita tangani secara serius untuk bersama-sama lintas kemenkoan, bukan hanya kementerian di bawah Kemenko PMK. Isu kesehatan ini pencegahan kesehatan karena cek kesehatan gratis itu akan semakin menunjukkan kepada warga negara tentang sakit yang dihadapi,
kemudian membutuhkan pengobatan. Oleh karena itu kita harus percepat untuk pencegahan penyakit. Selain itu, dalam rangka mempermudah koordinasi, kami membuat satu PMK, data digital. Jadi intinya adalah membuat dashboard untuk orkestrasi kebijakan dan kebijakan yang akurat, baik dari sisi pemahaman terhadap masalah, terus kemudian sasaran, tepat sasaran, alokasi anggaran yang tepat, dan juga sekaligus dengan monitoring dan evaluasi untuk semua bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab kami. Dalam beberapa bulan karena melihat perkembangan kecerdasan artifisial yang begitu cepat, jadi kita juga terus berkoordinasi, roadmap sedang disiapkan oleh Komdigi, terus kami mendukung upaya dari Kemenko Polhukam juga untuk bersama-sama menangani ini. Dari sisi regulasi bukan urusannya Kemenko PMK, tetapi dari sisi kualitas SDM kita concern bagaimana supaya warga negara Indonesia tidak terjebak dengan masalah-masalah negatif dari perkembangan digital dan artificial intelligence. Saya kira ini koordinasi juga kompleks dengan berbagai macam kementerian dan termasuk juga penanganan untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang masuk ke inti permohonan kami, yaitu dihadapkan pada tugas-tugas tersebut, total kebutuhan anggaran yang kami rancang di tahun 2026 adalah 304 miliar lebih, bagaimana tertulis. Kemudian total pagu indikatif 2026 yang berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri BPN Bappenas itu 106,8 miliar. Artinya ada kekurangan 207 miliar 218 juta rupiah. Oleh karena itu kami mengusulkan permohonan usulan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar 207 miliar 218 juta 312 ribu rupiah. Itu agar kita bisa menjalankan tugas, satu, memenuhi kebutuhan manajemen, baik itu belanja operasional selama 9 bulan, belanja pegawai juga kurang masih itu, dan juga program-program koordinasi yang menjadi tugas kami, yaitu sinkronisasi, koordinasi, pengendalian selama 12 bulan. Kami cukup efisien dari sisi infrastruktur misalnya karena kita gedungnya juga sharing dengan Pak Yai Muhaimin, Pak Penmas, jadi satu gedung digunakan untuk 2 kemenkoan. Jadi detail dari kebutuhan 207 tersebut sebagaimana terlampir untuk belanja operasional, anggaran pegawai itu butuh 76,4 miliar lebih, program unggulan transformasi digital PMK, karena ini adalah kunci untuk memperkokoh sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian. Kemudian pemenuhan untuk anggaran mendukung implementasi program prioritas nasional dan program direktif Presiden yang cukup banyak tadi tambahannya, serta program unggulan untuk talenta kecerdasan artifisial. Jadi kami sangat galau dengan pemanfaatan digital yang semakin berisiko, banyak sekali manfaatnya, tetapi juga banyak risikonya. Oleh karena itu, sebagaimana kami tadi sudah sampaikan, kita perlu membuat pendidikan for all, kita koordinasikan, semua warga negara harus bijak dan cerdas dalam berdigital dan dalam ber-AI, tetapi di saat yang sama kita juga harus meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan AI. Nah, ini menjadi perhatian kita yang serius. Saya kira itu
yang bisa saya sampaikan Bapak Ketua dan Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami membutuhkan tambahan anggaran terhadap pagu yang sudah ada sebesar 207 miliar lebih, sehingga total pagu anggaran yang kami ajukan tahun 2026 sebesar 314 miliar 117 juta 244.000 rupiah. Terima kasih Pak Ketua, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pratikno, dan selanjutnya Bapak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak Said Abdullah, para Wakil Ketua Banggar, Bapak Muhyiddin Muhammad, Bapak Wihadi Wiyanto, dan Bapak Jazilul Fawaid, serta yang kami hormati pula para anggota Badan Anggaran, serta para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih yang juga saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu kembali, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. 5 kementerian yang kami koordinasikan, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Transmigrasi, serta lembaga lain tentunya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Untuk menunjang tugas ini, kami tentunya menyusun organisasi yang terdiri dari 7 jabatan tingkat madya, 29 jabatan tingkat pratama, dan selain melaksanakan tugas fungsi koordinatif untuk bisa menyukseskan visi misi Bapak Presiden dalam Asta Cita, khususnya nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 8, kami juga berperan sebagai koordinator untuk mewujudkan 5 indikator dalam RPJMN 2025-2029, sebagaimana dalam Perpres nomor 12 tahun 2025, yang mencakup 1 indikator sasaran utama pembangunan serta 4 indikator prioritas nasional. Untuk itu kami juga telah mengidentifikasi peran dan kontribusi Kemenko Infra dalam pelaksanaan 7 prioritas nasional, 21 program prioritas, dan 53 kegiatan prioritas, serta terdapat 24 proyek strategis nasional yang akan menjadi perhatian utama kami. Kami juga turut mendukung 6 kebijakan khusus belanja KL seperti swasembada pangan, energi, dan air bersih, serta perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, tentunya berkoordinasi dengan para Menko yang lain, termasuk kesehatan hingga pembangunan di desa. Ini menjadi dasar kami untuk menyiapkan langkah konkret Kemenko Infra di tahun 2026 mendatang. Rencana kerja pemerintah RKP di tahun 2026 bertemakan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Untuk itu, kami siap menjadi backbone untuk sejumlah direktif Presiden, pengarus utamaan pembangunan, dan pencapaian sejumlah sasaran pembangunan. Semua ini menjadi landasan untuk mempersiapkan rencana kerja anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2026 mendatang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami merancang pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan menjadi tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan 4 kerangka strategis utama. Yang pertama adalah infrastruktur untuk swasembada pangan, energi, dan air. Yang kedua, infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga,
infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat, infrastruktur untuk mendukung ketahanan lingkungan. Para pimpinan yang kami muliakan, sebelum menyampaikan kebutuhan anggaran dan rencana kegiatan tahun 2026 ini, izinkan kami melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada semester 1 tahun 2025. Pada tahun 2025 ini, Kemenko Infra mendapatkan pagu anggaran sebesar 230 miliar rupiah. Setelah melalui proses efisiensi dan restrukturisasi anggaran, akhirnya anggaran Kemenko Infra ditahan sebesar 19,1 miliar rupiah, sehingga pagu efektif yang kami miliki saat ini sebesar 210,9 miliar rupiah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sejak 21 Maret yang lalu. Sampai 4 Juli 2025, realisasi anggaran Kemenko Infra mencapai 51,01% dari pagu indikatif sebesar 210,9 miliar, dengan realisasi sebesar 107,5 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan tepat waktu dan efisien. Selanjutnya dapat kami laporkan secara singkat beberapa program strategis di bawah Kemenko Infra yang menjadi bukti nyata peran koordinatif, sinkronisasi dan pengendalian sepanjang semester 1 tahun 2025 ini. Antara lain, terkait pemerataan pembangunan agraria dan tata ruang, kami telah melakukan pengawalan pelaksanaan One Map Policy dan juga One Spatial Planning Policy. Kemudian optimasi kawasan Rebana, Cirebon, Patimban, dan Kertajati, khususnya terkait Aerocity, Kertajati, dan kawasan Patimban sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Lalu pengawalan program Transtuntas, serta program-program unggulan transmigrasi lainnya. Sedangkan terkait konektivitas, kami telah melakukan pengendalian arus mudik yang sukses dengan kepuasan publik 90,9%, optimasi Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai di Bali, upaya komprehensif menuju zero odol pada akhir tahun 2026, lalu pematangan kajian proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, dan rancangan undang-undang sistem transportasi nasional. Terkait pembangunan infrastruktur dasar, kami melaksanakan pertama implementasi Impres nomor 2 2025 tentang irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Implementasi Impres nomor 11 2025 tentang konektivitas jalan daerah, rencana pembangunan Giant Seawall, tanggul, pantai, dan laut di Pantura, Jawa, dan pengawalan strategi nasional infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah. Dan yang terakhir, terkait perumahan dan sarana prasarana pemukiman, kami melakukan revisi Perpres nomor 9 tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan BP3, penataan kawasan kumuh dan akses pembiayaan perumahan termasuk dengan skema FLPP, dan Transit Oriented Development TOD yang mendukung permukiman dan mobilitas urban. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, Kemenko Infra juga atas dukungan berbagai pihak, alhamdulillah telah melaksanakan International Conference on Infrastructure 2025 yang telah menghadirkan lebih dari 7.000 peserta baik dari dalam maupun luar negeri, membahas 5 prioritas strategis pembangunan infrastruktur nasional ke depan. ICI ini bertujuan untuk memperkenalkan showcasing proyek-proyek infrastruktur strategis serta mengundang para investor di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota Banggar yang kami muliakan. Setelah menyampaikan laporan semester 1 tahun 2025 ini, izinkan kami menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahun 2026 ke depan. Berdasarkan surat bersama pagu indikatif yang disampaikan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas pada tanggal 25 Mei 2025 yang lalu, pagu indikatif yang dialokasikan bagi Kemenko Infra saat ini adalah sebesar 115,7 miliar rupiah dengan rincian untuk membiayai belanja pegawai baik gaji dan tunjangan sebesar 72,5 miliar rupiah dan belanja operasional sebesar 43,2 miliar rupiah.
Sementara itu, kami belum mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan koordinasi kebijakan. Sehingga dalam kesempatan ini kami sekaligus menyampaikan permohonan usulan tambahan sebesar 200,2 miliar rupiah untuk membiayai program dukungan manajemen yang belum teralokasi sebesar 114,07 miliar rupiah dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar 86,14 miliar rupiah. Sehingga total kebutuhan anggaran untuk tahun 2026 menjadi sebesar 315,9 miliar rupiah. Sebagaimana lazimnya, di dalam penyusunan anggaran kami juga telah memetakan hasil program ke depan berupa 4 klasifikasi rincian output, 24 rincian output, dan akan menghasilkan 71 rekomendasi kebijakan, yang semua itu berada di bawah program koordinasi pelaksanaan kebijakan, termasuk juga 5 klasifikasi rincian output atau KRO dan 18 rincian output RO yang berada di bawah program dukungan manajemen. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengakhiri paparan ini, izinkan saya untuk kembali menegaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki mandat strategis untuk mendukung tercapainya visi misi Presiden sekaligus memastikan target rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026 dapat terlaksana dengan optimal. Dengan mempertimbangkan peran strategis Kemenko Infra ini, kami mohon dukungan penambahan anggaran sebesar 200,2 miliar rupiah sehingga total pagu tahun 2026 menjadi 315,9 miliar rupiah. Kami berharap dukungan dari para pimpinan dan seluruh anggota Banggar DPR RI baik dalam persetujuan usulan anggaran tahun 2026 ini maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang. Demikian dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian, masukan dan dukungannya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi setiap langkah pengabdian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tepuk tangan. Terima kasih Bapak Menkyu atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, masih ada 2 Menkyu. Tadi kami di pimpinan Badan Anggaran mau lotre atau pinsut, sama-sama bingung, Pak. Karena yang kami hadapi ini ketua umum semua, Pak. Sedangkan kami duduk di sini karena ketua umum juga. Bapak Mohaimin Iskandar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Badan Anggaran DPR RI Pak Said Abdullah, yang saya hormati para Wakil Ketua Badan Anggaran Pak Muhyiddin Muhammad, Pak Wihadi Wianto, Pak Jazilul Fawaid, seluruh anggota Badan Anggaran DPR RI yang saya hormati, saya banggakan. Para Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator beserta seluruh jajaran hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama bersyukur, selanjutnya kami akan menyampaikan paparan sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu instansi baru di pemerintahan Pak Presiden Prabowo membawa misi penting, yaitu mewujudkan cita-cita besar Indonesia bebas kemiskinan dan menjadi bangsa yang produktif. Jadi kami dengan misi itu mendukung semua program Kemenko, karena kalau program Kemenko sukses maka
Kemenko semuanya ini, maka kemiskinan akan berkurang juga. Jadi kalau anggaran para Menko ini ditambah banyak semua, maka kemiskinan akan berkurang, kira-kira begitu. Jadi Kemenko PM dikit-dikit aja nggak apa-apa. Misi penting ini dilaksanakan oleh Kemenko PM dengan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan lintas kementerian dan lembaga di bidang pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan tujuan itu, organisasi Kemenko PM juga mengampu 2 lembaga strategis, yaitu pertama Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang berperan merumuskan kebijakan umum dan pengawasan penyelenggaraan sistem jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, kami mengampu juga BP Taskin, badan baru. BP itu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Ketuanya sudah terkenal, mantan anggota DPR, Budiman Sujatmiko. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mengkoordinasi 6 kementerian dan 4 lembaga lainnya, yaitu Kemensos Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, DJSN, dan BP Taskin. Jadi ada 10 lembaga. Kalau 10 lembaga anggarannya agak tinggi ya lumayan wajar kira-kira gitu. Bapak Ibu sekalian, arah kebijakan dan indikator Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan produktif. Bahwa tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang paling utama adalah mewujudkan prioritas nasional yang ketiga, yaitu terciptanya lapangan kerja yang berkualitas, penguatan kewirausahaan, dan industri kreatif. Juga prioritas nasional yang keenam, yaitu pemberantasan kemiskinan melalui pembangunan dari bawah desa dan terciptanya ekosistem pemberdayaan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Hal yang baru dalam pola pemberdayaan masyarakat ini adalah ekosistem pembangunan dari hilir ke hulu, sehingga Kemenko Pemberdayaan Masyarakat melakukan transformasi paradigma kemandirian masyarakat, yaitu pergeseran dari orientasi berbasis bantuan sosial, social assistant oriented, menuju pemberdayaan masyarakat secara langsung, empowerment oriented. Masyarakat tidak boleh lagi hanya bergantung pada bantuan-bantuan sosial APBN, melainkan harus mandiri dan produktif untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat mereka. Kita mentargetkan maksimal mendapatkan bantuan sosial ini 5 tahun, kecuali manula dan difabel, disabilitas. Selain itu, maksimum penerima bantuan sosial 5 tahun. Masyarakat tidak boleh lagi bergantung, tetapi yang produktif harus mandiri untuk meningkatkan taraf hidup. Untuk itu, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menargetkan sejumlah indikator strategis hingga tahun 2029. Yang pertama, indikator kemiskinan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan hingga 4,5 sampai 5%. Saat ini masih tinggi, 8,57%. Yang kedua, kita punya target tingkat kemiskinan ekstrim 0% pada tahun ini, tahun 2026. Yang kedua, target indikator pemberdayaan masyarakat yang kita ingin sampaikan adalah peningkatan PDB ekonomi kreatif menjadi 8 sampai 8,4%, peningkatan proporsi penduduk kelas menengah menjadi 20%, persentase penduduk berusaha dan bekerja sebagai buruh atau karyawan menjadi 76%. Bapak Ibu sekalian,
Dalam pelaksanaan program-program, instrumen kebijakan, dan peran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, sebagai langkah nyata pemberdayaan masyarakat menghadirkan sejumlah langkah-langkah. Yang pertama, terwujudnya data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai instrumen hasil integrasi dari data sosial ekonomi dan demografi yang menjadi basis utama pelaksanaan program. Alhamdulillah melalui Inpres nomor 4 tahun 2025 kami telah menyudahi ketidaktepatan sasaran program pemerintah karena data yang selalu berbeda-beda antar kementerian, lembaga, dan sektoral. Jadi sukses kita menyatukan data dalam waktu yang cepat sehingga kita sudah sampai pada penerbitan Permenko nomor 4 tahun 2025 tentang pedoman umum pemanfaatan dan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional. Dengan data ini maka kita punya satu tahapan graduasi masyarakat kita. Dari yang miskin ekstrim, miskin, berdaya, dan mandiri. Kayak misalnya sekolah rakyat itu sekolah berasrama untuk anak-anak orang miskin desil 1 dengan seluruh keterbatasan yang ada. Nanti tahap kedua selain sekolah asrama, sekolah yang ditempatkan di lembaga-lembaga sekolah yang ada. Itu tahap berikutnya. Bapak Ibu sekalian, percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui Inpres nomor 8 tahun 2025, Kementerian Pemberdayaan Masyarakat memperoleh mandat untuk mengkoordinasikan 45 kementerian dan lembaga, 38 provinsi pemerintahan daerah, dan 514 pemerintahan kabupaten kota dalam satu barisan percepatan pemberantasan kemiskinan. Selain itu, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat memiliki wujud penting untuk agar jaminan sosial yang inklusif dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan benar-benar kita dorong menjadi pelaksanaan jaminan sosial inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah 2 BPJS ini telah berkembang menjadi asuransi sosial raksasa. Bapak Ibu sekalian, alokasi anggaran Kemenko PM perlu kami laporkan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Badan Anggaran untuk melaksanakan tugas-tugas strategis tersebut. Kami mengoptimalkan berbagai peran yang membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat termasuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan DJSN pada tahun anggaran 2026 ini menurun dari alokasi tahun 2025 menjadi 223,9 M. Secara rinci pagu indikatif tahun 2026 sebagai berikut. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat 189,2 miliar, BP Taskin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan 19,7 miliar, DJSN 15 miliar. Di sisi lain, memperhatikan peran strategis Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan target yang harus tercapai, maka kebutuhan anggaran Kemenko PM sebenarnya adalah yang sejujurnya ini 500,1 miliar. Ini kalau Kemenko ketemu semua mengaku jujur ini. Tapi nasib tergantung badan anggaran. Kebutuhan tersebut hanya terpenuhi sebesar 223 miliar dari pagu indikatif untuk belanja perkantoran dan operasional, bukan anggaran program. Sehingga perlu tambahan alokasi anggaran sebesar 276,1 miliar. Seperti Profesor Pratik tadi sampaikan, kita juga tidak mempermasalahkan soal kantor, karena Menko Pemberdayaan Masyarakat lebih suka WFA, work from anywhere.
bekerja di mana-mana, termasuk di kantor Ketua Badan Anggaran. Dalam rangka merayu. Kalau kata Pak Pratik termasuk di PBNU katanya. Anggaran tambahan ini kita prioritaskan untuk penguatan pelaksanaan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk integrasi data, penciptaan ekosistem pemberdayaan ini yang agak mahal. Penciptaan ekosistem pemberdayaan ini untuk membangun pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi kreatif, penyempurnaan jaminan sosial nasional dan program pengentasan kemiskinan. Kami sangat berharap kepada Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Banggar untuk dapat mendukung usulan kebutuhan anggaran Kemenko Pemberdayaan ini demi tercapainya cita-cita pelaksanaan kebijakan pemerintahan tahun ini hingga 2029. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati perjuangan kita semua. Amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar bahwa pada akhirnya kita punya data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang selama ini ada DTKS, bahkan terakhir ada Reksosek. Dan DTKS itu biasnya bukan DTKS lah ya. Subsidi biasanya itu baik BBM maupun LPG itu hampir 68% tidak tepat sasaran. Yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima menerima. Mudah-mudahan dengan DTSEN perbaikan ini akan menjadi signifikan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kemiskinan ekstrim dari 0,83 di tahun 2024 menjadi 0 di tahun 2025. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terakhir dan sungguh-sungguh terakhir, Bapak Menko Pangan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan Pak Said Abdullah yang saya hormati, Pak Muhyiddin Muhammad Said, lama nggak jumpa. Pak Dr. Wihadi Wijayanto, Pak Jazilul, Pak Yai, teman-teman semua anggota Banggar yang terhormat. Pangan itu menjadi prioritas utama pemerintahan Pak Prabowo. Secara eksplisit dituangkan dalam RPJMN 2025-2029. Kemenko Bidang Pangan mendapat mandat strategis untuk menyelenggarakan sinkronisasi koordinasi pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. Saudara, sampai hari ini saya dapat perpres, kepres itu 13. Jumlahnya 13. Antara lain penyediaan pupuk harus tepat waktu, percepatan pembangunan peningkatan rehabilitasi pemeliharaan jaring irigasi, penyuluhan pertanian, penyiapan bibit unggul, percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, cadangan pangan, stabilisasi harga pangan. Sebentar lagi akan terbit mengenai makan bergizi gratis yang sekarang baru 5,5 juta pengguna manfaat dari target 82 juta. Jadi memang koordinasi itu sangat penting Pak. Jadi saya mendukung agar semua Menko ini anggarannya dinaikkan. Yang penting betul. 8 bulan ini saya merasakan.
Kemudian pembentukan Kopdes Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih. Saudara-saudara, 8 bulan terakhir yang sudah bisa diukur, ya, pertumbuhan PDB sektor pertanian triwulan pertama 2025 sebesar 10,52%, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. 10,52. Secara nasional umum kita di bawah 5, tapi pertanian 10,5. Jadi kelihatan hasilnya nyata. Perkiraan produksi besar beras dan jagung Januari sampai Agustus mencapai 24,9 juta ton, akan naik 14%. Jagung 10,84 juta, naik 8,16%. Nilai tukar petani dari 110 menjadi 121. Menjadi 121. Stok beras kita sekarang ada 4,22 juta, Pak. Kalau tahun lalu kita impor 3,8 juta, sekarang stok kita ada 4,22 juta. Gitu. Sekali lagi kami dapat banyak penugasan, ada Impres, Perpres, Kepres, 13 jumlahnya. Salah satu misalnya yang sekarang ini adalah mengenai pendirian Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dan ini Pak Pimpinan sifatnya itu operasional, termasuk pangan. Oleh karena itu kita hampir semua di tempat saya koordinasi itu ke lapangan. Ya, turun ke provinsi sampai ke kabupaten-kabupaten. Karena rupanya kalau tidak di Mandori itu lama dalam proses pelaksanaannya. Tentu itu memerlukan ongkos yang lumayan gitu. Nah, oleh karena itu kami punya pagu indikatif sebesar 137 miliar lebih yang dialokasikan untuk belanja pegawai, operasional dasar dan pemeliharaan kantor. Memerlukan tambahan, Pak Ketua. Memerlukan tambahan 272 miliar 998 juta 851 ribu rupiah. Jadi total pagu anggaran untuk 2026 kami usulkan 410 miliar rupiah. Mudah-mudahan mendapat dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Panggar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zulkifli. Bapak Ibu sekalian, 6 Menko kita menyampaikan pagu indikatif untuk 2026 itu isinya semuanya dukungan manajemen saja, tidak lebih. Oleh karenanya memang kewajiban konstitusional kita sebelum nota keuangan memang kita harus bicara dengan pemerintah agar 7 Kemenko yang ada sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dibalik keterbatasan fiskal kita tentu secara proporsional kami sungguh-sungguh akan memperhatikan berbagai masukan dan memberikan dukungan penuh terhadap para Menko kita yang hadir hari ini. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Sehingga sebelum nota keuangan disampaikan atau ketika nota keuangan disampaikan, insya Allah pagu anggaran para Menko ya setidaknya akan memenuhi harapan lah ya. Semua Menko jangan iya ngelirik ke kota umum loh. Bapak Ibu sekalian, para Menko sebanyak 6 Menko sudah menyampaikan semua. Apa kita pandang cukup?
maksudnya suruh tutup. Ketua Banggar itu cuma pelayan aja, suruh tutup ya tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para Menko beserta seluruh jajaran. Asana kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.